jika X ini merupakan suatu barisan. Nah, jadi subbarisan dari barisan X ini adalah barisan yang dibentuk dari mengambil beberapa suku-suku dari barisan XN ini. Jadi kalau misalkan kita punya X itu sama dengan barisan yang berisi 1/3, 1/n, dan seterusnya. Lalu kita definisikan barisan baru, namakan dia Y, dengan mengambil hanya suku-suku genap dari barisan X ini. Ini berarti 1/2, 1/4 merupakan subbarisan dari X gitu ya. Nah, contohnya apa lagi? Ma 1/2n-1 dan seterusnya. Nah, Z juga merupakan subbarisan dari X. Nah, lalu contoh yang bukan subbarisan. Nah, misalkan kita punya barisan apa ya? X asen gitu ya. Dimana X asen ini isinya cuma satu 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 subbarisan Bapak, mohon maaf, Bapak. Suaranya agak putus-putus. dari. Hai. Oh iya ya. Suaranya putus-putus ya. Iya, Pak. Masih putus-putus. Kadang-kadang di pertengahan masih agak disconnect gitu. Coba. Ya, seperti tunggu. Mana ya? Sekarang pakai yang ini. Nah, tadi di definisi sebelumnya ada pertanyaan belum tentang subbarisan? Nggak ada ya? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Jadi kita lanjut aja ke teorema 342. Nah, teorema 342 ini, jadi kalau kita mempunyai suatu barisan Xn dia konvergen ke X, maka sebarang atau apapun subbarisan dari si X ini akan juga konvergen ke X gitu. Nah, untuk buktinya mungkin masih standar-standar aja bukti.
Eh, Berarti apa kalau kita pakai definisi limit kan berarti ini ya diberikan sebarang epsilon positif. Nah, mana nih? Terus selanjutnya kita akan memilih K sama dengan berapa sehingga nanti setiap NK ya yang lebih besar ya, jangan K kalau gitu. Di sini pakai simbolnya apa sih NK ya? Bentar. Sebarisan itu di sini. Oh NK ya udah jangan pakai K. Berarti N sama dengan apa? N lebih besar dari N. Berlaku jarak X NK juga dengan X kita mau tunjukkan kurang dari eh, epsilon itu kan. Nah, tapi ya karena barisan X N ini konvergen ke X. Sorry, mana nih? Ke X. Artinya apa? Berarti kan maka terdapat bilangan asli N0 sehingga apa? Untuk setiap N yang lebih besar dari N0 kita punya jarak XN dengan dengan X ini akan kurang dari epsilon. Maka di sini kalau kita pilih N-nya sama dengan N0, apa yang terjadi? Nah, NK ini kan akan selalu lebih besar dari eh tunggu N besar dari N0 maka N sorry, NK akan lebih besar dari N. Tuh, mana sih? Sorry. Ini kayak nggak gini deh. Ya, N0 ya betul kayak gini, tapi untuk setiap NK yang lebih besar dari oh iya langsung ya. N1. Oh, ya NK lebih besar dari N0 berarti apa? Eh, Ntar, ini nggak gini mungkin listnya. Ini untuk setiap N yang lebih besar dari N0 itu kita punya enggak ya. Tunggu. Oh, nggak gini berarti nulisnya. Tar. Gimana nulisnya yang enaknya ya? Kan pastikan NK itu akan lebih besar dari K ya. Dan kalau K-nya lebih besar dari tapi nulisnya gimana dong jadinya?
Tapi K-nya kalau lebih besar dari N0 berarti kan berlaku ini gitu ya. Nah, berarti kita pilih N-nya sama dengan N0, maka untuk setiap hmm, tapi kan harusnya ya langsung sih sebenarnya ya. Ya udah langsung aja lah. Nah, sini dipilih jangan warnanya sama. Dipilih apa? K-nya sama dengan K0. N-nya. Sorry. N sama dengan N0. Maka untuk setiap apa namanya? NK yang lebih besar dari N0 ini berlaku ya udah langsung berarti jarak XNK dengan X ini akan kurang dari epsilon gitu ya. Berarti apa? Si XNK konvergen ke X gitu ya. Ya, ntar konvergen subbarisan di sini dia definisi ini gimana? Masih sama nggak? Saya based on apa ya? Ya kalau mau ditulis berdasarkan K-nya juga boleh. Berarti maka untuk setiap eh, K bilangan asli, K lebih besar dari N, ini berlaku apa? NK kan lebih besar dari K, lebih besar dari N0. Akibatnya, jarak XNK dengan X pun akan kurang dari epsilon. Kesimpulannya apa? XNK konvergen ke X. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu di teorema 342. Bapak, maaf izin bertanya, Pak. Oh iya iya, silakan. Kalau misalnya itu kan kita ngebuktiin ya, Pak. Iya. Kayak misalnya barisannya konvergen ke X, kita buktiin ini benar apa enggak. Tapi kalau Mm-mm. misalnya disuruh cari XN ini konvergen kemana gitu, itu berarti harus pakai definisi limit juga atau bisa cari limitnya aja langsung, Pak? Oh, kalau dia disuruh mencari konvergen kemana gitu ya? Itu kan pertanyaannya ya. Iya, Pak. Nah, mungkin kita cari dulu dia pakai yang di kalkulus dia limitnya dia kemana gitu konvergennya ya. Baru kalau kita sudah tahu limitnya apa, baru kita tunjukkan pakai definisi gitu. Kalau di Unreal kan begitu. Oke, makasih, Pak. Jadi kita seolah-olah kita sudah tahu dulu limitnya itu berapa, baru kita buktikan bahwa limitnya itu menggunakan definisi limit. Gitu. Oke, Iya, menjawab pertanyaan? menjawab, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke. Nah, selanjutnya kita ke teorema 344. Nah, teorema 344 ini kita punya pernyataan yang saling ekuivalen gitu ya. Apa aja itu? Katanya kalau xn ini tidak konvergen ke x, itu jika dan hanya jika apa? Ini ya. Dan jika dan hanya jika semua subbarisan dari x, bukan semua, ada subbarisan dari x, sehingga xn ini tidak konvergen ke mana sih? Ya,
Sehingga ini kan artinya apa? Ini kan artinya ada subbarisan dari X, Xn yang tidak konvergen ke X gitu ya. Ke X. Oke. Nah, buktinya sekarang kita mau lihat buktinya, bukti dari 1 ke 2 gitu ya. Nah, 1 itu diketahui apa? X ini barisan diketahui X sama dengan Xn, ini kan bukan barisan yang konvergen ya. Tidak konvergen ke X. Konvergen ke X. Nah, kalau kita punya barisan Xn, ini konvergen ke X, artinya apa? Berarti kan kita sebenarnya mau cari negasi dari pernyataan yang ini kan. Nah, Xn konvergen ke X itu artinya apa? Untuk setiap epsilon positif, terdapat K bilangan asli, sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari K, berlaku Xn jaraknya dengan X kurang dari epsilon. Nah, berarti negasi dari pernyataan ini apa? Xn tidak konvergen ke X ya. Dan gini, apa berarti? Terdapat epsilon 0 positif, sehingga apa? Untuk setiap K bilangan asli, terdapat NK, jangan NK sih, terdapat, jangan N juga ya. Ya, NK sih sebenarnya kan N-nya bergantung dari K ya. Terdapat NK bilangan asli, sehingga apa? NK bilangan asli di mana N-nya ini NK-nya lebih besar dari K, sehingga apa? XNK min X ini lebih besar atau sama dengan epsilon 0. Ya, ini 1 ke 2. Cuma negasi dari pernyataan bahwa barisan Xn tidak konvergen ke X gitu ya. Oke, clear? 1 ke 2. Ya, terdapat epsilon 0. Ya, betul ya. Nah, sekarang 2 ke 3. 2 ke 3 ini kita mau tunjukkan apa? Kita mau tunjukkan bahwa kalau dia memenuhi ini, dia harus berlaku ini gitu kan. Nah, gimana cara menunjukkannya 2 ke 3? Ya, karena kita punya ini ya. Karena berarti kan diketahui apa? Kita tulis dulu diketahui. Diketahui terdapat epsilon 0 positif, sehingga untuk setiap K bilangan asli terdapat NK bilangan asli, di mana jika NK ini lebih besar dari K, berlaku XNK min X lebih besar dari epsilon positif. Gini, ya. Nah, gimana cara mengkonstruksi subbarisannya? Berarti kalau kita mau mengkonstruksi subbarisannya kan berarti untuk K sama dengan 1, apa? Tunggu. Ya, benar sih. Untuk K sama dengan 1, kita punya apa? Terdapat N1 bilangan asli, sehingga DE dengan N1 ini lebih besar dari 1, sehingga apa? Berlaku
xn1 minus x ini lebih besar dari epsilon 0. Begitu ya. Begitu juga untuk K2. Nanti kita dapat menemukan N2 bilangan asli, sehingga apa? Nah, di mana N2 ini lebih besar dari 2 dan berlaku Xn2 jaraknya dengan X lebih besar dari epsilon 0. Nah, jadi untuk K sebarang K bilangan bulat, nanti kita dapat menemukan NK bilangan asli, di mana NK ini lebih besar dari K dan berlaku XNK minus X ini lebih besar dari epsilon positif, epsilon ya. Nah, jadi apa? Jadi di sini maka kita peroleh barisan XNK dengan sifat apa? Jarak XNK minus X ini selalu besar dari epsilon 0 untuk setiap K bilangan asli, ya enggak? Berarti apa? Berarti barisan XNK ini tidak konvergen ke X, ya enggak? Begitu? Ada pertanyaan ketiganya? Dua ketiga ini kan kita disuruh mengkonstruksi suatu barisan ya. Barisan yang bagaimana? Barisan yang tidak konvergen ke subbarisan dari X yang tidak konvergen ke X. Nah, yang kita ketahui apa? Kita ketahui bahwa ada nih epsilon positif, sehingga apa? Untuk setiap bilangan asli K, kalau kita berikan bilangan asli K, kita dapat menemukan NK bilangan asli, di mana NK ini lebih besar dari K, dan berlaku jarak XNK minus jarak XNK dengan X ini selalu lebih besar dari epsilon 0. Nah, sedangkan kalau kita punya barisan XNK gitu, yang dimana setiap suku-suku dari XNK dengan X ini lebih besar dari epsilon 0, ini kan berarti dia tidak mungkin konvergen ke ke X, ya enggak? Kenapa? Kalau kita mau tunjukkan XNK ini konvergen ke X, kan berarti dia harus apa? Untuk setiap epsilon positif, jarak XNK dengan X ini kurang dari epsilon. Sedangkan di sini, karena barisan ini punya sifat kayak gini, ya, setiap suku-suku dari XNK-nya dengan jaraknya dengan X lebih besar dari epsilon lebih besar dari epsilon 0, berarti kan dia nggak mungkin memenuhi ini kan. Berarti dia tidak mungkin konvergen ke X gitu. Nah, gimana cara mengkonstruksinya? Ya, kalau kita berikan K1, berarti apa? Ada bilangan asli N1, di mana N1 ini lebih besar dari 1, sehingga berlaku apa? Jarak XN1 dengan X itu lebih besar dari epsilon 0. Ya, dari yang kita ketahui ini gitu kan. Nah, terus kalau kita punya, kalau K2 gimana? Kalau K-nya sama dengan 2 gimana? Kita dapat menemukan N2 bilangan asli, di mana N2 ini kan pasti lebih besar dari 2, sehingga berlaku apa? Berlaku jarak XN2 dengan X itu lebih besar dari epsilon 0. Nah, secara umum kalau kita kalau prosesnya kita lanjutkan untuk setiap K bilangan asli apa, maka kita akan menemukan apa? Untuk K bilangan asli kita dapat menemukan suatu bilangan asli NK, di mana NK ini lebih besar dari K, dan berlaku jarak XNK dengan X itu lebih besar dari epsilon 0. Nah, berarti apa? Dan kata lain, kita punya suatu sub barisan XN K dari X ini dengan sifat apa? Dengan sifat jarak XNK dengan X ini lebih besar dari epsilon positif untuk setiap K bilangan asli. Artinya apa? Ya, karena dia nggak mungkin berlaku kayak gini, berarti apa? Berarti XNK-nya
tidak mungkin konvergen ke X. Seperti itu. Ada pertanyaan? 2 ke 3? Sepertinya belum ada, Pak. Oke. Nah, selanjutnya untuk bukti 3 ke 1 ya. Nah, karena ini pernyataan ekuivalen, maka bukti standarnya gitu ya. Kita buktikan 1 ke 2, lalu 2 ke 3, lalu kita buktikan 3 kembali ke 1. Seperti itu. Nah, nah ini di sini taruh 3 ke 1. Berarti di sini kita ketahui apa? Nah, ketahui terdapat sub barisan XNK dari X. Oh enggak, terdapat epsilon sorry. Salah. Terdapat epsilon 0 positif dan subbarisan X asen sama dengan XNK dari X sehingga jarak XNK dan X ini lebih besar dari epsilon 0 untuk setiap K bilangan asli. Gitu. Nah, berarti kita udah punya epsilon 0-nya gitu ya. Nah, pakai kontradiksi atau pakai bukti langsung aja? Oh, langsung ya. Langsung. Oh iya ya. Nah, ini sih langsung ya, karena kalau andaikan XN ini konvergen ke X. Konvergen ke X. Berarti apa? Berarti kan menurut T342 yang tadi, semua subbarisan dari XN akan konvergen ke Nah, sedangkan kita punya si subbarisan dari XNK yang sifatnya kayak gini ya, nggak mungkin konvergen ke X, berarti kontradiksi ya. Kontradiksi dengan yang diketahui gitu ya. Jadi pengandaian salah. Jadi dengan demikian apa? XN tidak konvergen ke X. Nah, seperti itu. Kenapa kalau kita andaikan X ini konvergen ke X, berarti apa? Menurut tadi teorema 342, kan semua subbarisan dari barisan XN ini akan konvergen ke X.
Tapi kita tahu bahwa dari yang kita ketahui apa? Kita punya sub barisan dari X, yaitu X asen ini, yang mempunyai sifat X and K jaraknya dengan X itu lebih besar dari epsilon 0. Nah, kalau kita punya barisan yang seperti begini, berarti kan dia nggak mungkin konvergen ke X, ya nggak? Karena apa? Karena ada epsilon 0 positif, sehingga nanti apa? Berapapun kita berikan bilangan asli K, nanti jarak X and K dengan X itu ada yang lebih besar dari epsilon 0, ya. Berarti si sub barisan X and K ini tidak mungkin konvergen ke X. Nah, karena dari yang diketahui ini si XN tidak konvergen ke X, sedangkan kita punya kalau XN ini konvergen ke X, maka semua sub barisannya akan konvergen ke X. Berarti apa? Berarti ada pertentangan. Dengan demikian apa? Pengandaian salah. Kalau pengandaian salah berarti apa? Berarti pengandaiannya harus diingkari. Berarti apa? Berarti si XN haruslah merupakan barisan yang tidak konvergen ke X. Seperti itu. Ada pertanyaan? 3-1? Ya, kalau mau pakai kata-kata yang lebih bagus juga sebenarnya bisa sih. Tidak ada? Belum ada, Pak, sepertinya. Oke. Kita lanjut ke 345. Nah, jadi dari yang kita dapat pada teorema 3 berapa nih? 344 sama yang kemarin yang kita dapatkan minggu lalu, kita punya apa? Pertama, kalau minggu lalu kan kalau X ini tidak terbatas, pasti dia tidak konvergen ya. Nah, dari teorema 344 apa? Kalau kita punya barisan si barisan ini mempunyai dua subbarisan yang konvergen ke nilai yang berbeda, berarti apa? Berarti dia juga tidak konvergen. Nah, begitu cara kita melihat divergensi dari suatu barisan. Gimana caranya? Pertama, dari hasil yang minggu lalu apa? Kalau dia tidak terbatas, kan sudah pasti dia tidak konvergen. Dari teorema 344 apa? Kalau si barisan XN ini konvergen, ya, pasti semua subbarisannya akan konvergen ke nilai yang sama. Ingkaran dari pernyataan itu apa? Berarti X punya dua subbarisan yang tidak konvergen ke nilai yang sama. Ya enggak, 344. Tadi kan dia bilang kalau X ini konvergen ke X, maka bukan 344 ya, 342 sorry. Maka setiap subbarisan dari X pun akan konvergen ke X. Nah, ingkaran dari pernyataan ini apa? Ingkaran pernyataan ini berarti apa? Berarti X ini tidak konvergen ke X. Berarti apa? Terdapat dua subbarisan dari XN, X asen dan X asen subbarisan dari X. Dengan sifat apa? X ini tidak konvergen ke dua nilai yang berbeda. Begitu. Oke? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, maka dari kriteria divergensi ini kita dapat dengan mudah menentukan kekonvergenan dari barisan yang ini. Gitu. Jadi kalau kita punya barisan X itu sama dengan min 1 pangkat N, ya. Nah, kalau kita menggunakan definisi kan rada susah nih. Kita menentukan divergenan divergensi dari barisan ini. Kalau menggunakan definisi itu kan berarti kita harus menunjukkan apa? Dia tidak konvergen ke setiap X elemen R gitu kan. Nah, tapi dari kriteria divergensi yang di atas ini ya kita cukup buktikan apakah X ini terbatas atau X ini punya dua subbarisan yang konvergen ke nilai yang berbeda. Kan begitu aja. Kalau terbatasnya ya terbatas, tapi kan
terbatas atau tidaknya suatu barisan tidak menjamin kekonvergenannya kan. Cuma kalau dia tidak terbatas, pasti dia tidak konvergen kan begitu. Nah ini terbatas, berarti uji yang kita lakukan apalagi ya uji yang nomor satu ini. Apakah si barisan ini punya dua barisan sub barisan yang konvergen ke nilai yang berbeda? Ya ada sih. Ya enggak, si X ini berarti bentuknya gimana? Satu min satu 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 dan seterusnya, min satu satu dan seterusnya. Nah maka kalau kita punya Z ini adalah barisan yang isinya min satu min satu min satu dan seterusnya. Z ini kan sub barisan dari X. Karena apa? Z ini adalah barisan yang dibentuk dari mengambil suku-suku ganjil dari barisan X. Tapi Z ini konvergennya kemana? Z ini kan konvergennya ke min 1. Karena dia barisan konstan min 1, maka dia konvergen ke min 1. Nah, begitu juga kalau kita punya Y ini sama dengan barisan yang isinya 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Ya. Nah, Y ini kan juga sub barisan dari X. Ya enggak? Karena Y ini barisan yang dibentuk dari mengambil suku-suku genap dari barisan X. Nah, tapi karena Y ini merupakan barisan konstan 1, 1, 1, 1, maka Y ini konvergen ke 1. Jadi, X ini mempunyai dua sub barisan ya, yang konvergen ke nilai yang berbeda, yaitu X dan Y, di mana X dan Z, di mana barisan Z ini konvergen ke min 1, barisan Y ini konvergen ke 1. Berarti dia punya dua sub barisan yang konvergen ke nilai yang berbeda. Berarti X merupakan barisan yang divergen. Yang divergen. Seperti itu. Ada pertanyaan? Belum ada. Ada. Oke. Nah, selanjutnya itu kita mau tunjukkan bahwa apa? Kita mau tunjukkan teorema 348, teorema Bolzano-Weierstrass. Nah, teorema Bolzano-Weierstrass ini mengatakan apa? Kalau kita punya barisan yang terbatas, ya, barisan yang terbatas, maka dia pasti mempunyai sub barisan yang konvergen. Nah, tapi sebelum ke sana, kita harus membuktikan dulu teorema 347 ya. Di mana apa? Di mana kalau kita punya X ini ada sebarang bilangan real, maka dia pasti mempunyai sub barisan yang monoton. Nah, akibatnya apa? Kalau X itu pasti punya sub barisan yang monoton, dan X ini yang terbatas dan monoton, pasti dia konvergen. Artinya apa berarti? Kalau ya kan di sini 347 ini kan katanya apa? X punya sub barisan yang monoton. Nah, nanti kalau kita tambah sifat dari X ini juga terbatas, berarti kan sub barisannya juga terbatas. Berarti dia punya sub barisan yang terbatas dan monoton. Barisan yang terbatas dan monoton pasti konvergen. Seperti itu. Itu alur bukti dari 348. Jadi untuk membuktikan teorema 348 kita perlu dulu tunjukkan bahwa jika kita punya X ini barisan bilangan real, maka X itu punya subbarisan yang monoton. Supaya apa? Nah, nanti kalau kita sudah tahu bahwa setiap barisan bilangan real itu punya subbarisan yang monoton, kalau kita tambah sifat dari barisan X ini terbatas, berarti dia punya subbarisan yang terbatas dan monoton. Barisan yang terbatas dan monoton pasti dia konvergen. Seperti itu. Nah, tapi gimana nih cara kita menunjukkan bahwa setiap barisan bilangan real
mempunyai barisan yang subbarisan yang monoton. Nah, di sini kita perlu definisikan dulu konsep ya, definisi. Apa itu yang dinamakan dengan peak atau puncak gitu ya, definisi. Jadi diketahui X sama dengan XN ini barisan bilangan real. Nah, suku ke M dari barisan, tunggu. Gimana ya nulisnya? XM atau ini suku ke M dari barisan XN ini disebut puncak apabila XM ini selalu lebih besar dari XN untuk setiap N yang lebih besar dari M. Gitu. Jadi di sini misalkan kita punya ini X1, katakanlah ini X2, ini X3, terus dan seterusnya. Kita punya di sini XM itu ya. Terus ini XM-1, XM plus 1 dan seterusnya. Nah, misalkan gini bentuk barisannya. Nah, M ini kita sebut dia dengan puncak. Karena apa? Karena si XM ini selalu nilainya lebih besar dari suku-suku setelahnya gitu. Ya. Ada pertanyaan tentang puncak? Nggak ada? Oke. Jelas ya, puncak itu seperti itu. Nah, sekarang pembuktiannya kita bagi menjadi dua kasus. Kasus yang pertama adalah kasus X sama dengan XN punya tak hingga buah peak atau puncak. Ya udah kita daftarkan aja si Nah, ya udah kita daftarkan aja peak-peak dari barisan ini atau puncak-puncak dari barisan ini. Berarti apa? Berarti kan dia punya puncak pertama misalkan XM1 nanti kan daftarkan gimana ya nulisnya ya. Ya udah memang tinggal didaftar ya berdasarkan kemunculan mana yang duluan gitu kan. XM1
Tapi nulisnya gimana ya yang bagus ya. Punya tak hingga buah pik, maka gimana nih nulisnya yang bagus ya. Ntar. Ya iya sih, emang tinggal didaftarkan aja. Kalau tangga buah berarti kan maka terdapat XM1, XM2 dan seterusnya, XMK puncak dari barisan XN ya. Begitu juga dengan M1 lebih kecil dari M2, kok X2, M2 dan seterusnya, MK dan seterusnya. Akibatnya apa? Akibatnya karena dia puncak berarti XM1 akan lebih besar dari XM2, akan besar dari XM3, dan lebih besar dari XMK, dan seterusnya akan seperti itu. Berarti apa? Berarti diperoleh XMK ini merupakan sub barisan dari XN yang monoton. Seperti itu. Nah, pertanyaan, ya karena XN ini punya tak hingga buah puncak, berarti kan kita bisa mendaftarkan puncak-puncak dari XN ini berdasarkan subscript yang terkecil dulu, langsung subscript yang terkecil kedua dan seterusnya. Ya, gini ya. Akan terdapat apa? XM1, XM2 dan seterusnya, puncak-puncak dari barisan XN dengan M1 lebih kecil dari M2, lebih kecil dari selanjutnya, yaitu kata-katanya seperti itu kalau menurut saya. Nah, akibatnya apa? Kalau M1 lebih kecil dari M2 dan XM ini puncak, berarti kan XM itu lebih besar dari XM2. Begitu juga karena M2 itu lebih kecil dari M3 dan XM2 ini puncak, berarti XM2 itu lebih besar dari XM3. Nah, begitu seterusnya ya, karena nanti di sini karena XMK ini lebih besar dari lebih kecil dari MK plus 1, ya MK ini lebih kecil dari MK plus 1 dan XMK ini merupakan puncak, berarti XMK akan lebih besar dari XMK plus 1 secara umum gitu ya, dan seterusnya. Nah, berarti apa? Berarti kita peroleh barisan XMK ini merupakan sub barisan XM dan XMK ini merupakan barisan yang monoton. Seperti itu. Ya. Itu kasus jika X punya tak hingga buah puncak. Kita daftarkan puncak dari barisan XN ini berdasarkan kemunculannya yang pertama bagaimana, atau berdasarkan kemunculan yang pertama bagaimana. Berarti kan terdapat XM1, XM2 sampai XMK dan seterusnya, puncak-puncak dari barisan XN dengan M1 lebih kecil dari M2 ya. Ini kan kita daftarkan based on indeks terkecilnya yang mana duluan gitu. Nah, akibatnya apa? Karena
M1 lebih kecil dari M2 dan XM1 ini merupakan puncak, berarti XM1 lebih besar dari XM2. Kan begitu. Nah, begitu juga karena M2 ini lebih kecil dari M3 dan XM2 ini merupakan puncak, berarti XM2 itu lebih besar dari XM3 dan seterusnya. Nah, dari sini berarti apa? Berarti kita peroleh XMK ini merupakan sub barisan XM yang monoton. Seperti itu. Ya, oke. Nah, untuk kasus selanjutnya, sini kita punya kasus X sama dengan XN hanya ya memiliki hingga buah puncak gitu ya, atau peak. Nah, kalau XN ini hanya memiliki berhingga buah peak, ya udah. Berarti apa? Maka terdapat X M1, M2, ya kita bisa melis puncak-puncak dari barisan ini. Puncak dari barisan XN. Nah, misalkan kita nggak tahu nih mana indeks yang paling kecil, ya pura-puranya kita nggak tahu mana yang paling kecil, ya udah kita pilih aja, dipilih apa nih, K sama dengan maksimum dari MK, M1, M2, sampai MK gitu ya. Nah, berarti kan XK ini, jangan K deh. Ya, atau gimana nih? Puncak-puncak dari XN dengan, ya udah samain aja ya biar nggak bingung. Dengan oh nggak disamain ya. Gimana ya? Supaya disamakan atau nggak usah disamakan ya? Ya, pokoknya bedanya kalau ini kan kita sudah memfikskan ya M1 kurang dari M2, kurang dari M3 dan seterusnya. Kalau di sini ceritanya itu kita belum memfikskan mana dari M1, M2, M3 urutannya gitu, mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar gitu. Jadi ya udah kalau kita belum tentukan urutannya di sini, sebenarnya bisa ditulis juga kayak gini. Kita tentukan jadi si XMK-nya itu yang paling besar, apa indeks terbesarnya XMK. Tapi eh, kalau kayak gitu berarti nulisnya persis sama kayak gini ya dengan ini. Tapi kalau misalkan kita nggak mau memfikskan bahwa XMK itu merupakan indeks yang terbesar, berarti ya udah kita pilih aja, dipilih misalkan MR gitu ya, sama dengan maksimum dari M1 MK ini ya, M2 sampai MK. Nah, berarti apa kalau kita punya si S1 ini sama dengan MR plus 1, berarti kan si
X S1 ini bukan lagi peak dari barisan ini kan. Karena apa? Karena indeks dia tidak mungkin berada di sini. Si S1 kan nggak mungkin berada di sini. Ya enggak, karena maksimum dari M1 sampai MK kan cuma MR. Berarti S1 itu tidak mungkin berada di sini. Ya enggak, berarti X1 ini bukanlah peak dari XN. Kalau dia bukan peak dari XN apa? Berarti terdapat apa? Terdapat XS2 enggak terdapat terdapat S2 ya, S2 lebih besar dari S1. Kenapa? Karena tunggu. Ini soalnya dia rada aneh sih kata-katanya. Harusnya enggak begitu ya. Ya, alurnya gimana? Alurnya kan kita ngelis si XM1, XM2, cerita gitu ya, XM1, XM2 sampai XMK ini puncak dari barisan XN. Kenapa bisa kita list? Karena dia hanya berhingga buah. Nah, dari sini kita pilih MR ini merupakan indeks terbesar dari XM1, M2, sampai MK. Nah, berarti apa? Kalau XM R plus 1 ini kan sudah bukan ada di sini ya. Sudah nggak di sini ya. Karena apa? Pertama, MR plus 1 ini lebih besar dari MR. Ya, sedangkan indeks terbesar dari puncak dari barisan XN ini adalah MR. Berarti apa? Si XMR plus 1 bukan lagi puncak barisan XN. Kalau dia bukan puncak apa? Berarti terdapat S2 di sini, di mana dan kita misalkan S1 itu sama dengan MR plus 1, berarti terdapat S2 lebih besar dari S1, di mana S1-nya sama dengan MR1. Di mana apa? Karena XMR bukan puncak dengan sifat apa? XS2 ini pasti lebih kecil dari XS2 lebih kecil dari XS1. Ya enggak? Nah, begitu juga nanti karena kita punya S2 ini bukan lagi merupakan XS2 bukan lagi puncak dari barisan XN, berarti kita dapat menemukan S3 bilangan asli, sehingga apa? S3 ini lebih besar dari S1, dan karena dia bukan puncak berarti S3 ini kurang dari XS2. Nah, kalau prosesnya kita lakukan untuk setiap K bilangan asli apa? Berarti nanti kalau kita punya terdapat XK yang lebih besar dari SK plus 1, SK min 1, dan sifat apa? SK kurang dari XS K min 1 untuk setiap K bilangan N. Berarti apa? Berarti kita punya subbarisan XSK dari barisan XN, di mana sifatnya apa? XSK selalu kurang dari selalu lebih besar selalu kurang dari dapat SSK, dan sifat apa? SSK itu selalu lebih besar dari XK min 1 untuk setiap K bilangan asli. Berarti apa? Berarti dia merupakan barisan yang monoton apa nih? Monoton naik ya, harusnya turun ya. Monoton naik ya tetap ya. Sorry. Mungkin salah nulis nih. Tar. Ditulis rapi aja mungkin. Ya. Sorry. Nah, dipilih MR ini sama dengan maksimum dari ini gitu ya.
Nah, berarti apa? Karena S1 sama dengan MR plus 1 ini lebih besar dari MR, maka XS1 bukanlah puncak dari barisan XN. Kalau dia bukan puncak apa? Berarti terdapat S2 bilangan asli, di mana S2 ini lebih besar dari S1, sehingga apa? Hingga kok malah Bentar. Nih, mana nih? Oh ya. Sehingga apa? S2 lebih besar dari X1, sehingga apa? Kalau dia bukan puncak, sehingga X S2 ya itu lebih besar dari X S1, kan seperti itu. Nah, selanjutnya karena X S2 bukanlah puncak dari barisan X, XN, berarti apa? Terdapat S3 elemen N, sehingga S3 ini lebih besar dari S2 dengan XS3 salah ya, puncak ya, iya bener dong. XS3 ini lebih besar dari XS2. Nah, jika proses dilanjutkan untuk setiap K bilangan asli, maka diperoleh barisan XSK dengan sifat SK plus 1 ini lebih besar dari SK, dan XSK plus 1 lebih besar dari XSK untuk setiap K bilangan asli gitu ya. Ya. Nah, jadi XSK ini merupakan sub barisan dari XN, dan XSK ini merupakan barisan yang monoton. Terbukti ya. Ya, ada pertanyaan nggak untuk kasus yang X hanya memiliki berhingga buah puncak gitu? Kalau X hanya memiliki berhingga buah puncak, berarti kita kan dapat melist nih setiap puncak dari barisan XN. Katakan XM1 sampai XMK. Nah, misalkan juga kita nggak tahu mana yang lebih besar di antara M1, M2 sampai MK. Maka di sini kita pilih MR itu maksimum dari M1, M2 sampai MK. Berarti karena MR
plus 1 ini lebih besar dari MR, dan MR ini maksimum dari ini, berarti S1 sama dengan MR plus 1. Ini kan si X1-nya bukan lagi merupakan puncak barisan XN. Berarti ada apa? Ada suku dari barisan XN, katakan S2, katakan indeksnya itu S2, di mana S2 ini lebih besar dari X1, sehingga XS2 itu lebih besar dari XS1. Ya enggak? Nah, karena XS2 juga bukan merupakan puncak, ya kalau dia puncak kan pasti S2 termuat di sini ya. Tapi ini kan S2 tidak termuat di sini karena S2 sudah lebih besar dari MR. Ya, S2 ini lebih besar dari S1, S1 lebih besar dari MR, berarti S2 sudah tidak termuat di sini. Berarti apa? XS2 bukan lagi puncak barisan XN. Kalau XS2 bukan lagi puncak barisan XN, berarti apa? Kita dapat menemukan S3, ya. Kita dapat menemukan sebuah suku dari barisan XN yang katakan indeksnya S3, di mana S3 itu lebih besar dari S2, sehingga apa? Karena dia bukan puncak, berarti XS3 ini lebih besar dari XS2. Nah, secara umum gimana? Kalau kita lanjutkan proses ini untuk setiap K bilangan asli, berarti kita kan akan menemukan XSK, ya. Ini dengan sifat apa? Dengan sifat SSK ini plus 1 lebih besar dari SK. Ya, SK plus 1 lebih besar dari SK, sehingga apa? Si XSK plus 1 lebih besar dari XSK untuk setiap K bilangan asli. Berarti apa? Si XSK ini merupakan subbarisan dari XN, dan SK ini dari yang ini nih, ya, merupakan barisan yang monoton. Monotonnya naik, tapi yang kita butuhkan di sini monoton ya. Nah, jadi apa? Berarti kita sudah mengkonstruksi suatu subbarisan dari XN yang merupakan barisan yang monoton, yaitu XSK, barisan XSK ini. Ini ada X ya, sorry. Ya, ada pertanyaan nggak? Atau kurang jelas? Bapak izin bertanya, Pak. Oke, oke. Tapi di bagian XN yang memiliki tabur hingga puncak itu. Oke, silahkan. Jadi kalau misalnya nih XN-nya tuh di-declare jadi -1 pangkat N nih, Pak. Nah, itu kan puncaknya di 1 bukan sih, Pak? XN-nya dideklar di -1 pangkat N. -1 pangkat N. Gini. Iya, puncaknya 1. Terus? Berarti Iya. kalau ditanya puncaknya itu, kita tinggal ngasih tahu puncaknya itu di suku genap gitu, Pak. Gimana? Iya, puncaknya di 1. Iya. Suku-suku genapnya, iya, merupakan puncak. Ya, masing-masing suku-suku genap dari barisan XN ini merupakan puncak dari barisan XN. Iya, betul. Karena Baik, apa ya kan? Kan kita punya ya 1 - 1 gini kan. Tapi kan 1 ini pasti lebih besar dari atau sama dengan suku-suku selanjutnya. Berarti setiap suku-suku genap dari barisan XN merupakan puncak. Betul. baik, terima Gimana? kasih. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya. Nah, kalau tidak ada, nah gimana selanjutnya dari teorema Bolzano-Weierstrass 348? Nah, karena menurut, ya buktinya gak jadi gampang ini. Menurut T347 apa? Setiap barisan kan punya subbarisan yang monoton. Nah, karena barisan tersebut juga merupakan barisan yang terbatas, berarti subbarisan dari barisan, tunggu. Ditulis saja yang rapi. Diberikan sebarang XN barisan
bilangan real yang terbatas. Yang terbatas. Nah, menurut teorema 347 terdapat XNK subbarisan dari XN yang monoton. Nah, karena XNK ini subbarisan dari X, XN, dan XN ini terbatas, maka XNK juga terbatas. Karena XNK ini monoton dan terbatas, maka XNK merupakan barisan yang konvergen. Oke, gini ya, jadi sederhana bukti dari Bolzano-Weierstrass gitu kalau kita menggunakan teorema 347 gitu. Jadi karena kalau kita punya XN ini barisan bilangan real, berarti dari teorema 347 dia punya subbarisan yang monoton. Nah, karena XN ini barisan yang terbatas, maka subbarisannya juga terbatas. Nah, karena kita punya subbarisan yang monoton dan terbatas, maka subbarisan ini pasti dia konvergen. Dari sifat bahwa kalau kita punya barisan monoton terbatas, dia konvergen. Seperti itu. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa latihan dulu ya. Silakan mungkin kalau ada yang mau mengerjakan nomor-nomor berikut atau nomor-nomor yang lain. Masih sih saya rekomendasikan sih nomor-nomor yang ini gitu ya. 1, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. Ya. Nanti kalau ada yang mau presentasi silakan tinggal di resen aja.
Gimana, ada yang mau mencoba lagi? Coba ya, nomor 12 ada yang mau coba nggak? Nah, kalau nggak ada ya coba kita bahas bersama gitu ya. Nanti, nah, karena XN ini tidak terbatas. Tar. Mungkin gini dulu. Kalau XN ini terbatas artinya apa? Artinya kan terdapat M positif sehingga untuk setiap sehingga apa? XN ini nilai mutlaknya kurang dari M, kurang dari sama dengan M untuk setiap N elemen N, gitu kan? Berarti kalau XN ini tidak terbatas, artinya apa? Untuk setiap M positif, apa? Terdapat N bilangan asli sehingga XN lebih besar dari M. Begini ya. Ya enggak? Nah, artinya kalau kita berdasar dari sana, nah, karena XN ini tidak terbatas, berarti apa? Satu kan positif ya, berarti ada XN sehingga nilai mutlaknya lebih besar dari satu, ya enggak? Ya kan? Karena tidak terbatas, maka terdapat N1 bilangan asli sehingga XN1 nilai mutlaknya lebih besar dari 1. Seperti itu. Kok terbatas? Sorry. Bukan terbatas, tapi harusnya tidak terbatas. Tidak terbatas. Oke, ngerti ya? Nah, terus gimana? Kalau kita punya barisan XN ini tidak terbatas, kita tahu XN1 lebih besar dari 1 ya. Nah, apakah nanti suku-suku setelah XN1 ini dia akan menjadi terbatas enggak? Enggak kan? Karena apa? Karena suku-suku sebelum XN1 kan ada berhingga buah. Nah, nanti kalau misalkan yang suku-suku setelah XN1 juga ini terbatas, berarti kita tinggal pilih maksimum ini sebelum XN1 dan sesudah XN1. Ya, suku-suku sebelum XN1 itu kan ada berhingga buah ya. Ada berhingga buah. Sedangkan suku-suku setelah XN1 itu kan ada tahingga buah. Kalau nanti yang tahingga buah ini terbatas, berarti apa? Berarti kita tinggal pilih maksimum dari ini, maksimum dari ini, maksimum dari X1 sampai XN1. Ini ya. X1 sampai XN1 itu kan berhingga buah ya. Sedangkan dari XN1 selanjutnya ini kan tak hingga buah. Kalau yang ininya terbatas ya, berarti kan kita tinggal pilih maksimum dari masing-masing ini, nilai mutlak masing-masing ini, dan maksimum dari ini semua ya, karena ini terbatas. Berarti apa? Berarti dengan kata lain barisan ini terbatas. Berarti kan justru kontradiksi ya enggak. Nah, maka
barisan suku-suku setelah xn1 juga haruslah merupakan barisan yang tidak terbatas. Berarti apa? Karena xn ini tidak terbatas, ngerti nggak? Dari x1 sampai xn ini kan cuma ada berhingga buah, ya. Dia berhingga buah, berarti kita dapat mutlakan masing-masing x1 sampai xn1, kita peroleh maksimumnya, kita pilih maksimumnya. Ini jadi batas dari x1 sampai xn1. Nah, sedangkan suku-suku dari setelah xn1 itu akan tak berhingga buah, ya. Kalau dia tak berhingga buah sedangkan dan dia terbatas, berarti kita tinggal memilih maksimum dari ini dan batas dari ini, ya enggak? Supaya barisan ini semua menjadi barisan yang terbatas. Justru kontradiksi dengan barisan ini merupakan barisan yang tidak terbatas. Oleh karena itu, gimana supaya barisan ini tidak terbatas? Berarti kan ini yang harusnya ini juga menjadi barisan yang tidak terbatas, ya. Suku-suku setelah xn1 ini merupakan subbarisan dari xn yang tidak terbatas. Nah, karena xn tidak terbatas, berarti suku-suku setelah xn1 subbarisan dari xn yang merupakan suku-suku setelah xn1 juga tidak terbatas. Berarti apa? Maka terdapat n2 bilangan asli di mana n2 ini lebih besar lebih besar dari n1 dengan, karena dia tidak terbatas, xn2 lebih besar dari 1/2. Kalau tidak terbatas berarti untuk setiap m positif nilai mutlak dari xn ada n yang nilai mutlak dari xn ini lebih besar dari m. Berarti ada n2 di mana n2 lebih besar dari n1 karena suku-suku setelah n1 ini tidak terbatas, berarti n2 lebih besar dari n1 yang nilai mutlak dari xn2 ini lebih besar dari setengah. Begitu ya. Oke. Begitu juga dengan logika yang sama. X1 sampai X2 ini kan berhingga buah. Nah, berarti suku-suku setelah xn2 ini, ya, haruslah tidak terbatas. Kenapa? Kalau dia terbatas, kita tinggal memilih maksimum dari nilai mutlak ini sampai nilai mutlak ini dan batas dari ini, sehingga jadi barisan ini terbatas gitu, ya. Jadi gimana supaya barisan ini tidak terbatas? Berarti suku-suku setelah xn2 haruslah merupakan sub barisan dari xn dan dia tidak terbatas gitu ya. Karena xn tidak terbatas, maka terdapat ini kenapa kita bilang gini, supaya kita dapat bisa mengklaim bahwa ada n3 bilangan asli di mana n3 ini lebih besar dari n2 dengan xn3 lebih besar dari 1/3. Terus gimana ya idenya? Nah, proses dilanjutkan untuk setiap k bilangan asli, maka diperoleh xnk sub barisan dari xn dengan sifat xnk nilai mutlaknya lebih besar dari 1/k. Begitu. Ya. Tapi yang kita mau tunjukkan apa? Kita mau tunjukkan bahwa selanjutnya
akan ditunjukkan bahwa barisan 1 per NK ini konvergen ke 0. Ini ya. Gimana cara menunjukkannya? Ya, caranya masih standar, berarti diberikan sebarang epsilon positif. Nah, terus gimana? Nah, berarti kita mau pilih, kita menunjukkan bahwa kita dapat memilih bilangan asli n, sehingga untuk setiap n, untuk setiap k yang lebih besar dari n, berlaku 1 per nk, 1 per xnk dikurangi 0, ini kurang dari epsilon. Tapi ini kan sama dengan 1 per xnk. Dan ini kurang dari 1 per k. Ya, dari sini ya, dari sifatnya ya. Nah, berarti apa? Berarti tinggal pakai sifat Archimedes lagi kan. Nah, menurut sifat Archimedes terdapat bilangan asli K0 sehingga 1 per K0 kurang dari epsilon. Nah, ini berarti tinggal naik ke atas. Berarti kita pilih n-nya sama dengan apa? Kita pilih n-nya sama dengan K0. Maka ini akan kurang dari 1 per K kurang dari, ya, sama dengan K0, dimana K0 kurang dari epsilon. Berarti apa? Berarti untuk setiap epsilon positif kita berhasil menunjukkan bahwa untuk setiap K lebih besar dari N, 1 per NK jaraknya dengan 0 kurang dari epsilon. Berarti apa? Jadi berarti barisan 1 per XNK ini konvergen ke 0. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk yang nomor 12? Atau ada yang keliru mungkin? Bisa dikoreksi. Ya, ide mengkonstruksi barisannya gimana? Ya, karena XN ini tidak terbatas, berarti kan kita dapat menemukan N1 bilangan asli, sehingga nilai mutlak dari XN1 ini lebih besar dari 1. Nah, selanjutnya gimana? Nah, selanjutnya kalau kita punya X1 sampai XN-1 ini kan ada berhingga buah suku-suku barisan XN. Sedangkan dari sesudah XN1 itu kan ada tak berhingga buah. Nah, yang tak berhingga buahnya ini pasti kan tidak terbatas juga. Kenapa? Kalau ini terbatas dan ini cuma berhingga buah, kita tinggal pilih maksimum ini dan batas ini, jadilah barisan XN itu barisan yang terbatas. Kontradiksi. Berarti haruslah suku-suku setelah XN1 ini akan membentuk sub barisan dari XN yang tidak terbatas. Oleh karena itu apa? Karena dia tidak terbatas, berarti kita dapat menemukan N2 di mana N2 ini lebih besar dari N1, sehingga nilai mutlak dari XN2 ini lebih besar dari setengah. Begitu juga dengan logika yang sama, karena XN ini tidak terbatas, berarti nanti kita dapat menemukan N3 bilangan asli di mana N3 lebih besar dari N2, sehingga nilai mutlak dari XN3 ini lebih besar dari sepertiga. Oleh karena itu, kalau kita lanjutkan proses ini untuk setiap bilangan asli K, maka kita peroleh sub barisan XNK, yaitu sub barisan dari XN, dengan sifat nilai mutlak dari masing-masing XNK ini lebih besar dari 1/K. Kalau nilai mutlak XNK ini lebih besar dari 1/K,
Berarti nilai mutlak dari 1 per SNK akan lebih kecil daripada K, ya enggak? Nah, ini ya kepakainya di sini. Nah, selanjutnya kita akan mau menunjukkan bahwa barisan 1 per XNK ini konvergen ke 0. Nah, kalau kita pakai definisi limit berarti apa? Kita berikan sebarang epsilon positif, kita mau menunjukkan bahwa kita dapat menemukan suatu bilangan asli dalam hal ini n, di mana untuk setiap k yang lebih besar dari n, nanti jarak 1 per xnk dengan 0 ini kurang dari epsilon. Nah, tapi kalau ini kita jabarkan, nilai mutlak dari 1 per xnk dikurangi 0 itu kan nilai mutlak dari 1 per xnk. Nah, nilai mutlak dari 1 per xnk ini dari konstruksi barisan kita ketahui bahwa dia kurang dari 1 per k. Nah, gimana supaya dia kurang dari epsilon? Nah, menurut sifat Archimedes itu kan kalau kita punya bilangan positif epsilon berarti kita dapat menemukan K0 bilangan asli sehingga 1 per K0 kurang dari epsilon. Nah, kita udah peroleh ini. Nah, gimana sekarang supaya si 1 per K-nya kurang dari 1 per K0? Ya berarti kita pilih N-nya sama dengan K0. Maka untuk setiap K lebih besar dari N, ya, nanti kan berarti 1 per K akan kurang dari 1 per K0 akan kurang dari 1 per, ya, akan kurang 1 per K0 dan kurang dari epsilon. Seperti itu. Ada pertanyaan? Enggak? Zidan, ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Pori, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Revi, PJ-nya Revi, ada pertanyaan nggak? Saya mau nanya yang tentang materi itu sih, Pak. Kan tadi di teorema yang divergen itu, Iya. kalau ada suatu barisan, Mm-mm. terus di barisan itu terdapat dua subbarisan dengan limit yang berbeda, maka dia itu kan termasuk divergen ya, Pak. Iya betul. Nah, misalnya kalau nilai limit dari kedua subbarisan itu sama, apakah itu cukup untuk mengatakan bahwa barisan itu konvergen? Enggak, belum cukup. Karena kan harus setiap sub barisannya punya limit yang sama. Kalau kita kebetulan menemukan dua sub barisan dari XN itu punya limit yang sama, bisa aja sub barisan yang selanjutnya punya limit yang berbeda gitu. Jadi belum tentu. Jadi harus semua gitu. Harus semua sub barisan dari XN itu punya limit yang sama gitu. Gimana? Menjawab pertanyaan nggak? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Berarti nomor 12 udah. Gimana? Ada yang mau bertanya lagi nggak? Kalau enggak, tugasnya mau ada tugas nggak? Ya udah tugasnya yang ini ya. Pilih deh salah satu nih. Yang belum terjawab mana nih? 5, 9, 10, 11, 15, 16. 3 soal aja, Pak, biar rajin. 3, oke. Berarti 15 ya. Satu aja, Pak, satu. Aduh, Revi, Pak, dia ide-ide, Pak. 15. Terus yang mana lagi ya? Yang mana lagi nih? Ada yang belum nggak? Gimana 3? 3 ya? Kayla ada pertanyaan nggak? Enggak, Pak, tapi soalnya satu aja, Pak.
PR-nya. Tadi kata Revi 3. Ya ide sendiri, Pak. Terus 10 udah ya. 10 sama 14 bedanya apa? SN sama ya. Sama 10 itu sama. Jadi 10 sama 14 analog. Berarti yang tersisa tinggal 59, 15, 16 juga tinggal bikin contoh. Jadi nggak usah. Ya pas nih 3 nih. 5, 9, 15 berarti ya. Gimana? Ya, berarti tadi sesuai dengan kata-katanya Revi aja ya. Mau kata-katanya Revi, mau kata-katanya Kela. Ya udah, kalau gitu kata-katanya Revi aja. 5, 9, 15. Tapi 9 ini gampang gak sih? Jangan 9 deh, kayak gampang. Gampang, jangan 9. 11 deh ya. Ya udah. Mungkin seperti itu, ada pertanyaan dulu nggak? Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Sudah cukup ya, karena sudah cukup dan waktunya juga sudah habis ya. Mungkin kuliahnya kita cukupkan sampai di sini dulu. Bapak, maaf. Ya, Eh, kenapa? Kami kan masih punya satu KP yang belum terlaksana ya, Pak. Apakah untuk Ya, ini bisa dilaksanakan, Pak? kalau Sabtu bisa nggak? Atau ke Jumat soalnya dari pagi sampai sore itu ada rapat prodi. Hari Jumat Bapak nggak bisa. Nggak bisa. Kalau selain Jumat bisanya hari apa? Paling mungkin saya nanti diskusi dulu ya, Pak, ke teman-teman yang lain. Kalau Sabtu bisa nggak apa-apa Sabtu. Tapi kalau sebelum Jumat juga mungkin bisa gitu. Saya banyak kosong sih setelah sore atau pagi-pagi itu. Ya sebenarnya setiap hari saya banyak kosongnya, cuma ya terserah ya. Yang jelas kalau Jumat itu mau ada rapat prodi dari pagi. Baik, Pak. Nanti saya Oke, sesuaikan aja jadwalnya sama Bapak. oke, oke. Ya, ada pertanyaan dulu lagi? Nggak ada? Ya kalau nggak ada mungkin kuliahnya saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sampai ketemu lagi di kuliah selanjutnya. Terima kasih ya. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih Makasih, Bapak. Pak.